Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah Dasar Akuntansi 1. Dan di hari ini kita akan masuk kepada topik kedua. Nah, di topik ini kita akan membahas soal di mana soalnya itu berkaitan dengan topik minggu lalu atau topik 1, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Minggu lalu kan Kakak telah mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa untuk memahami tentang topik itu karena nantinya di hari ini atau di hari ini kita akan membahas contoh soalnya. Di mana sekedar mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa bahwa di minggu lalu telah kakak katakan bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Jadi hari ini kita akan membuat contoh soal tentang persamaan dasar akuntansi dan menyusun persamaan dasar akuntansi tersebut. Adapun contoh soal dari persamaan dasar akuntansi yaitu bisa adik-adik mahasiswa lihat pada layar, di mana contoh soalnya adalah Tuan Petrus membuka kantor akuntan pada tanggal 1 Maret 2009 dan selama bulan Maret tahun 2009 itu terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Jadi ada transaksi-transaksi yang dilakukan Tuan Petrus dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret. Jadi di sini kita telah bisa melihat transaksi-transaksi yang terjadi atau yang dilakukan oleh Tuan Petrus dari tanggal 1 Maret sampai 30 Maret, di mana kita diminta untuk dari transaksi yang dilakukan oleh Tuan Petrus, kita diminta untuk yang pertama adalah menganalisa soal tersebut. Jadi kita analisa transaksi yang terjadi, lalu yang kedua kita susun persamaan dasar akuntansinya, dan yang ketiga adalah kita susun laporan keuangannya. Jadi kita lakukan satu persatu. Jadi yang pertama kali kita lakukan ketika kita diberikan transaksi untuk membuat persamaan dasar akuntansi adalah kita analisa dulu. Kita analisa dulu transaksi tersebut, apakah transaksi tersebut akan menambah atau mengurangi kas, atau akan menambah atau mengurangi aktiva atau harta, atau malah sebaliknya atau menambah dan mengurangi pasiva, di mana pasiva itu terdiri dari hutang dan modal. Maka kita analisa dulu. Kita analisa. Di tanggal 1 Maret diinvestasikan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 15 juta. Jadi di tanggal 1 Maret Tuan Petrus itu menginvestasikan uang pribadinya sebesar 15 juta. Maka ketika Tuan Petrus menginvestasikan uang pribadinya, berarti itu akan menambah dari kas. Berarti analisanya adalah tanggal 1 bulan 3, kas bertambah sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 1 bulan 3 kas bertambah sebesar 15 juta rupiah. Lalu setelah kasnya bertambah, karena dia menginvestasikan uang pribadinya, berarti modal pun bertambah. Berarti modal bertambah sebesar 15 juta. Lalu tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret membeli perlengkapan berupa kertas, pulpen, dan spidol secara tunai sebesar Rp500.000. Lalu karena Tuan Petrus dia membeli perlengkapan berupa pulpen dan kertas dan spidol secara tunai sebesar Rp500.000, maka perlengkapan akan bertambah sebesar Rp500.000, dan kas karena dia beli tunai berarti dia bayar tunai, berarti kasnya akan berkurang sebesar Rp500.000. Lalu tanggal 5 Maret
membeli peralatan seperti meja, kursi, dan komputer dengan menandatangani sebuah wesel sebesar 5 juta rupiah. Jadi, karena dia membeli peralatan, berarti peralatan akan bertambah sebesar 5 juta. Lalu, dia beli secara wesel atau secara kredit. Berarti hutangnya pun bertambah, yaitu hutang wesel bertambah sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 7 Maret, membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Maka dia membayar sewa gedung, berarti ketika dia membayar kan berarti menggunakan kas, berarti kasnya akan berkurang. Kasnya berkurang sebesar 2.400.000. Nah, modalnya, di mana modal itu akan dipengaruhi oleh modal itu akan bertambah atau berkurang itu dipengaruhi dari yang pertama adalah dari adanya pendapatan yang diterima, adanya beban atau sewa, baik itu sewa gedung atau beban gaji ataupun beban listrik, air, telepon dan sebagainya. Dan juga yang ketiga yaitu modal itu akan bertambah atau berkurang, yaitu dipengaruhi oleh private atau pengambilan pribadi. Nah, karena dia membayar sewa gedung, berarti kan sewa gedung ini kan adalah beban. Berarti dibayarnya secara tunai, berarti modalnya juga akan berkurang, yaitu sebesar 2.400.000. Lalu di tanggal 10 Maret, menerima kas dari langganan atas jasa akuntan sebesar 8 juta. Berarti karena dia menerima, berarti kasnya bertambah sebesar 8 juta. Tadi kan saya bilang bahwa modal itu akan dipengaruhi oleh pendapatan, beban, dan prive. Karena dia menerima pendapatan, berarti masuk ke modal. Berarti modal akan bertambah sebesar 8 juta. Lalu tanggal 12 Maret, membayar hutang wesel sebesar 2 juta rupiah. Berarti membayar hutang wesel akan mempengaruhi kas, di mana kas akan berkurang sebesar 2 juta. Dan hutang wesel juga akan berkurang, yaitu sebesar 2 juta. Di tanggal 15 Maret, menerima proyek auditing dari langganan dengan biaya 12 juta yang pembayarannya dilakukan dengan wesel. Berarti menerima proyek auditing, berarti kan sebenarnya belum dibayar karena dia dilakukan secara wesel. Berarti piutang wesel itu akan bertambah, piutang kita akan bertambah yaitu sebesar 12 juta dan modal juga akan bertambah sebesar 12 juta. Kenapa modal bertambah? Karena kan tadi menerima proyek auditing dari langganan, berarti kan kita menerima pendapatan. Berarti tadi kan pendapatan itu saya bilang akan mempengaruhi dari modal. Tanggal 18 Maret, membayar listrik sebesar 200.000. Nah, membayar listrik ini akan mempengaruhi kas, di mana kas akan berkurang 200.000. Karena membayar listrik ini adalah beban, maka dia juga akan mempengaruhi dari modal. Modal akan berkurang sebesar 200.000. Baru tanggal 19 Maret, membayar air pump sebesar 100.000. Membayar air pump berarti akan mempengaruhi kas, di mana kas akan berkurang sebesar 100.000. Karena air pump ini adalah beban, berarti akan mempengaruhi modal, di mana modal akan berkurang sebesar 100.000. Lalu yang tanggal 20 Maret, membayar rekening telepon sebesar 1.400.000. Berarti ini akan mempengaruhi kas, di mana kas akan berkurang sebesar 1.400.000 dan modal juga akan berkurang sebesar 1.400.000. Tanggal 25 Maret, membayar gaji pegawai sebesar 300.000, di mana gaji pegawai ini akan mengurangi kas sebesar 300.000 dan akan mengurangi modal sebesar 300.000 karena gaji pegawai ini adalah beban, di mana beban itu akan mempengaruhi dari akan mempengaruhi pengurangan terhadap modal. Tapi kalau pendapatan tadi akan mempengaruhi pendapatan akan mempengaruhi penambahan dari modal. Lalu tanggal 26
menerima sebagian pelunasan piutang Wesel sebesar 4 juta rupiah. Berarti karena kita menerima sebagian pelunasan piutang berarti akan menambah kas. Berarti kas kita akan bertambah sebesar 4 juta dan piutang Wesel kita akan berkurang sebesar 4 juta. Tanggal 27 mengambil uang untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar 200.000. Nah, berarti ketika kita mengambil uang untuk kepentingan pribadi berarti kas kita berkurang yaitu sebesar 200.000. Nah, mengambil uang secara pribadi ini disebut dengan prive, di mana prive ini akan mempengaruhi dari modal. Nah, karena kita mengambil uang, berarti modal kita akan berkurang sebesar 200.000. Tanggal 28 Maret, membeli tambahan peralatan secara kredit sebesar 2 juta. Maka peralatan kita akan bertambah sebesar 2 juta. Dan hutang Wesel kita juga akan bertambah karena kita belinya secara kredit, yaitu sebesar 2 juta. Tanggal 29 Maret, membeli tambahan perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Maka tanggal 29 Maret, perlengkapan kita bertambah 500.000 dan kas kita berkurang sebesar 500.000. Tanggal 30 Maret, perlengkapan yang terpakai adalah sebesar 300.000. Berarti perlengkapan kita terpakai, berarti kan perlengkapan kita kan berkurang, yaitu sebesar 300.000 dan modal kita juga berkurang sebesar 300.000. Kenapa bisa berkurang ke modal? Karena adanya beban perlengkapan di sini, yaitu sebesar 300.000. Tadi saya bilang bahwa beban itu akan mempengaruhi pengurangan terhadap modal. Tanggal 30 Maret, peralatan disusutkan sebesar 200.000, maka penyusutan peralatan ini akan dicatat di akumulasi penyusutan peralatan bertambah sebesar 200.000 dan modal akan berkurang sebesar 200.000 karena akumulasi penyusutan peralatan ini adalah beban terhadap penyusutan peralatan. Jadi akan mempengaruhi dari modal yaitu sebesar 200.000. Tapi perlu adik-adik ingat ketika kalian mencatatkan akumulasi penyusutan peralatan di dalam laporan keuangan, maka kalian harus mencatatnya dengan nilai negatif karena penyusutan itu selalu bernilai negatif. Lalu setelah kita analisa soal ini, maka kita susun persamaan dasar akuntansinya dan kita susun laporan keuangannya. Maka bisa kita lihat bahwa laporan keuangan atau persamaan dasar akuntansinya itu kita lihat pada kolom atau pada Word yang ada di tampilan layar ini. Maka dari analisa itu langsung kita susun. Dari analisa yang kita telah lakukan tadi, maka kita bisa buat laporan keuangannya, yaitu di mana tadi kita telah menganalisa tanggal 1 bulan 3 kas bertambah sebesar 15 juta. Berarti tanggal 1 bulan 3 kas bertambah 15 juta, modal bertambah 15 juta. Maka modal bertambah 15 juta. Di kolom keterangan ini, kita buat keterangannya adalah investasi Tuan Petrus. Sebelum kita masuk ke persamaan ke laporan keuangan, sekedar kakak memberitahukan kepada adik-adik bahwa laporan keuangan itu terdiri dari aktiva dan pasiva, di mana aktiva atau harta itu terdiri dari kas, piutang Wesel, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya itu, nilai persamaan akuntansi, di mana aktiva itu akan sama dengan pasiva, di mana pasiva ini terdiri dari hutang, baik itu hutang usaha, hutang Wesel, ditambah dengan modal. Itulah pasiva. Itu. Jadi, ketika adik-adik ingin membuat laporan keuangan, ingin membuat persamaan dasar akuntansi, kalian harus memahami dulu konsep yang tadi itu.
Lalu setelah kalian memahami, baru kita kembali ke contoh soal tadi tentang Tuan Petrus. Lalu kita masukkan hasil analisa kita yang telah kita analisa tadi ke dalam laporan keuangan ini atau ke dalam persamaan akuntansi ini. Lalu di tanggal 2 bulan 3 perlengkapan bertambah 500.000. Tanggal 2 bulan 3 perlengkapan bertambah 500.000 dan kas berkurang sebesar 500.000. Kasnya berkurang 500.000. Tanggal 5 bulan 3 peralatan bertambah 5 juta dan hutang wesel bertambah 5 juta. Tanggal 5 bulan 3 tanggal 5 bulan 3 peralatan bertambah sebesar 5 juta dan hutang wesel bertambah sebesar 5 juta. Nah, sebelum kita masuk ke tanggal 5 bulan 3, kan tadi udah ada transaksi di tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, supaya kita lebih memudahkan untuk berapa sih jumlah dari transaksi yang terjadi tanggal 1 tanggal 2, maka kita bisa jumlahkan terlebih dahulu. Jadi, yang kuning ini, yang kakak spidoli dengan warna kuning ini, itu adalah hasil penjumlahan transaksi sebelumnya. Di mana transaksi di tanggal 1 dan transaksi di tanggal 2 itu terhadap kas itu 15 juta dikurang 500.000 adalah sebesar 14 juta sebesar 14.500.000 dan di piutang wesel tidak ada transaksi maka 0. Di perlengkapan ada transaksi yaitu sebesar 500.000 maka 500.000. Peralatan tidak ada transaksi, akumulasi penyusutan tidak ada transaksi, hutang usaha tidak ada transaksi, hutang wesel tidak ada transaksi, dan modal adalah 15 juta. Lalu setelah kita jumlahkan, kita masuk ke transaksi di tanggal 5 bulan 3, yaitu peralatan bertambah 5 juta dan hutang wesel bertambah 5 juta. Kita tulis transaksinya di mana peralatan bertambah 5 juta dan hutang wesel bertambah 5 juta. Lalu kita akumulasikan atau kita jumlahkan lagi transaksi sebelumnya dengan transaksi di tanggal 5. Yaitu di kas adalah 14.500.000, di perlengkapan 500.000, di peralatan 5 juta, di hutang wesel 5 juta, dan di modal 15 juta. Lalu transaksi di tanggal 7 bulan 3, kas berkurang 2.400.000 dan modal berkurang 2.400.000. Maka kita tulis transaksinya kas kurang 2.400.000, modal kurang 2.400.000. Maka kita jumlahkan transaksi yang terjadi 14.500.000 dikurang 2.400.000 adalah 12.100.000. 500.000 tetap di perlengkapan, di peralatan 5 juta, di hutang wesel 5 juta, di modal 15 juta dikurang 2.400.000 adalah 12.600.000. Di tanggal 10 bulan 3, kas bertambah 8 juta dan modal bertambah 8 juta. Maka kita tulis transaksinya. Kas bertambah 8 juta dan modal bertambah 8 juta. Maka kita jumlahkan transaksinya 12.100.000 ditambah 8 juta adalah 20.100.000. Di perlengkapan tetap 500.000, di peralatan juga tetap 500.000, di hutang wesel 5 juta, dan di modal terjadi penambahan modal yaitu 12.600.000 ditambah 8 juta yaitu 20.600.000. Di tanggal 12 bulan 3, kas berkurang sebesar 2 juta dan hutang wesel berkurang sebesar 2 juta. Maka kita tulis transaksinya di mana kas berkurang 2 juta dan hutang wesel di mana hutang wesel ini juga berkurang sebesar 2 juta. Ini di hutang wesel ya, bukan di hutang usaha. Berarti hutang wesel berkurang 2 juta. Lalu di tanggal 15 bulan 3, piutang wesel bertambah sebesar 12 juta dan modal bertambah sebesar 12 juta. Tanggal 15, piutang wesel bertambah sebesar 12 juta dan modal bertambah sebesar 12 juta. Ini adalah pendapatan wesel. Lalu di tanggal 18 bulan 3, kas berkurang sebesar 200.000 dan modal berkurang sebesar 200.000. 18 bulan 3, kasnya berkurang sebesar 200.000
dan modalnya berkurang sebesar 200.000. Hal ini diakibatkan karena beban listrik. Maka di keterangan kita buat beban listrik. Lalu dari transaksi ini kita jumlahkan lagi, di mana karena adanya pengurangan kas, berarti kan adanya pengurangan terhadap kas sebelumnya, di mana 18.100.000 dikurang 200.000 adalah 17.900.000. Untuk hutang wesel, untuk piutang wesel itu tetap 12 juta, perlengkapan tetap 500.000, peralatan juga tetap 5 juta. Hutang wesel tetap 3 juta, dan modal karena terjadinya pembayaran terhadap listrik, maka modal akan berkurang, yaitu sebesar 32.600.000 dikurang 200.000 adalah 32.400.000. Di tanggal 19 bulan 3, kas berkurang 100.000 dan modal berkurang 100.000. Hal ini dikarenakan terjadinya beban air atau pembayaran air. Tanggal 19 bulan 3, kas berkurang 100.000 dan modal berkurang 100.000. Ini kita buat beban air di keterangannya. Berarti kita jumlahkan transaksi sebelumnya dengan transaksi di tanggal 19, yaitu 17.900.000 dikurang 100.000 adalah 17.800.000. Piutang wesel tetap 12 juta, perlengkapan tetap 500.000, dan peralatan tetap 5 juta. Dan hutang wesel tetap 3 juta, dan modal karena adanya beban tadi, maka modal akan berkurang dari 32.400.000 dikurang 100.000 sama dengan 32.300.000. Di tanggal 20 bulan 3, kas berkurang sebesar 1.400.000 dan modal berkurang sebesar 1.400.000 dikarenakan terjadinya pembayaran telepon atau beban telepon. Maka tanggal 20 bulan 3, kas berkurang sebesar 1.400.000 dan modal berkurang 1.400.000. Kita buat keterangannya adalah beban telepon. Maka kita jumlahkan lagi, 16.400.000 kurang 300.000 adalah 16.100.000 untuk di kas, untuk di piutang wesel 12 juta, untuk di perlengkapan 500.000, untuk di peralatan 5 juta, dan di hutang wesel 3 juta. Lalu di modal terjadi pengurangan karena pembayaran beban telepon, yaitu sebesar 1.400.000, maka modal menjadi 32.300.000 dikurang 1.400.000 adalah 30.900.000. Di tanggal 25 bulan 3, kas berkurang sebesar 300.000 dan modal juga berkurang sebesar 300.000 dikarenakan terjadinya pembayaran gaji atau disebut dengan beban gaji. Maka tanggal 25 bulan 3, kas berkurang 300.000 dan modal berkurang sebesar 300.000. Keterangannya adalah beban gaji. Nah, kita jumlahkan lagi untuk kas 16.400.000 dikurang 300.000, 16.100.000. Di piutang wesel tetap 12 juta, di perlengkapan tetap 500.000, di peralatan tetap 5 juta. Di hutang wesel tetap 3 juta. Di modal karena dia tadi terjadi pembayaran atau adanya beban gaji yang dibayar, maka modal akan berkurang dari 30.900.000 dikurang 300.000 menjadi 30.600.000. Di tanggal 26 bulan 3, kas bertambah sebesar 4 juta dan piutang wesel berkurang sebesar 4 juta. Tanggal 26 bulan 3, kas bertambah 4 juta, piutang wesel berkurang 4 juta. Maka kita jumlahkan lagi untuk kas 16.100.000 kurang 4 juta ditambah 4 juta adalah 20.100.000. Untuk piutang wesel 12 juta dikurang 4 juta adalah 8 juta. Jadi piutang wesel sekarang udah 8 juta. Perlengkapan 500.000, peralatan 5 juta, hutang wesel 3 juta, dan untuk modal tetap 30.600.000. Tanggal 27 bulan 3, kas berkurang 200.000, modal berkurang sebesar 200.000. Hal ini dikarenakan terjadinya pengambilan secara pribadi atau prive sebesar 200.000. Maka karena prive itu akan mempengaruhi kas dan mempengaruhi modal, di mana kas berkurang sebesar 200.000 dan modal juga berkurang sebesar 200.000. Maka kita jumlahkan 20.100.000 dikurang 200.000 adalah 19.900.000. Untuk piutang wesel adalah 8 juta,
untuk perlengkapan 500.000, peralatan 5 juta, untuk hutang wesel 3 juta, dan untuk modal dari 30.600.000 dikurang 200.000 yaitu 30.400.000. Lalu di tanggal 28 bulan 3, peralatan bertambah sebesar 2 juta dan hutang usaha bertambah sebesar 2 juta. Berarti kita tulis transaksinya di peralatan yaitu sebesar bertambah 2 juta, di hutang usaha bertambah 2 juta. Maka kita jumlahkan lagi atau kita akumulasikan lagi 19.900.000 tetap di kas, untuk piutang wesel tetap 8 juta, untuk perlengkapan tetap 500.000. Terus untuk di peralatan karena dia telah bertambah 2 juta, maka 5 juta tambah 2 juta adalah 7 juta. Untuk di hutang usaha bertambah menjadi 2 juta. Lalu untuk di hutang wesel tetap 3 juta dan untuk modal juga tetap 30.400.000. Tanggal 29 bulan 3, perlengkapan bertambah sebesar 500.000 dan kas berkurang sebesar 500.000. Berarti kas berkurang 500.000 dan perlengkapan bertambah 500.000. Maka kita jumlahkan lagi, 19.900.000 kurang 500.000 adalah 19.400.000. Untuk di piutang wesel tetap 8 juta. Untuk di perlengkapan 500.000 tambah 500.000 adalah 1 juta. Untuk di peralatan tetap 7 juta. Untuk di hutang usaha tetap 2 juta. Untuk di hutang wesel tetap 3 juta. Dan untuk di modal tetap 30.400.000. Lalu tanggal 29, di mana perlengkapan bertambah 500.000 dan kas berkurang sebesar 500.000. Maka kas berkurang 500.000, perlengkapan bertambah 500.000. Maka kita jumlahkan lagi kas karena terjadi pembelian perlengkapan, kas berkurang. Jadi 19.900.000 kurang 500.000 adalah 19.400.000. Untuk piutang wesel tetap 8 juta. Untuk perlengkapan karena dia bertambah sebesar 500.000, maka 500.000 tambah 500.000 adalah sebesar 1 juta. Untuk di peralatan tetap 7 juta. Untuk di hutang usaha tetap 2 juta. Hutang wesel juga 3 juta tetap. Untuk di modal pun tetap 30.400.000. Tanggal 30 bulan 3 ada 2 transaksi, di mana transaksi pertama adalah perlengkapan berkurang sebesar 300.000 dan modal berkurang sebesar 300.000. Ini diakibatkan karena terjadinya beban perlengkapan atau perlengkapan telah terpakai yaitu sebesar 300.000. Di mana perlengkapan telah terpakai itu merupakan beban. Di mana tanggal 30 bulan 3 perlengkapan berkurang sebesar 300.000 dan modal berkurang sebesar 300.000. Maka perhitungannya adalah 19 juta untuk di kas tetap nilainya 19.400.000, untuk di piutang wesel nilainya tetap 8 juta, dan untuk di perlengkapan karena tadi telah berkurang sebesar 300.000, maka perlengkapan yang sebelumnya adalah 1 juta kurang 300.000 adalah 700.000. Untuk di peralatan tetap 7 juta. Untuk di hutang usaha tetap 2 juta, hutang wesel tetap 3 juta, dan terjadi perubahan di modal karena adanya beban perlengkapan. Yang sebelumnya modal adalah 30.400.000 dikurang 300.000 adalah 30.100.000. Lalu transaksi terakhir di tanggal 30 yaitu akumulasi penyusutan peralatan, di mana penyusutan peralatan itu bertambah sebesar 200.000 dan modal berkurang sebesar 200.000. Kenapa modal berkurang? Karena akumulasi penyusutan ini termasuk ke dalam beban. Jadi akan mempengaruhi dari pengurangan terhadap modal. Tapi karena tadi kakak bilang bahwa nilai dari akumulasi penyusutan itu selalu bernilai negatif. Jadi kita letakkan nilainya di dalam kolom akumulasi penyusutan peralatan dikurang 200.000. Dan di modal dikurang 200.000. Karena nilai dari akumulasi penyusutan itu adalah negatif, selalu negatif. Maka dia selalu dikurang 200.000. Lalu setelah itu kita jumlahkan berapa nilai dari setiap
setiap akunnya, di mana untuk kas adalah 19.400.000, untuk piutang wesel 8 juta, untuk perlengkapan 700.000, untuk peralatan 7 juta, untuk akumulasi penyusutan peralatan dikurang 200.000. Itu adalah nilai dari aktiva atau harta. Lalu untuk nilai dari pasiva yang terdiri dari hutang usaha adalah 2 juta, untuk hutang wesel 3 juta, untuk modal adalah 29.900.000. Nah, jadi kita jumlahkan kolom aktiva dengan kolom pasiva. Jadi kita jumlahkan dulu kolom aktiva. Yang termasuk aktiva atau yang termasuk harta adalah kas, ditambah dengan piutang wesel, ditambah dengan perlengkapan, ditambah dengan peralatan, ditambah dengan akumulasi penyusutan. Maka 19.400.000 ditambah 8 juta, ditambah dengan 700.000, ditambah dengan 7 juta, ditambah dengan dikurang dengan 200.000, karena tadi kan penyusutan terjadi, berarti nilai penyusutan itu kan selalu negatif. Jadi 19.400.000 tambah 8 juta tambah 700.000 tambah 7 juta dikurang 200.000 adalah 34.900.000. Nah, itu adalah nilai dari harta atau aktiva, yaitu sebesar 34.900.000. Nah, untuk pasiva yang terdiri dari hutang usaha, yaitu nilainya 2 juta, hutang wesel 3 juta, dengan modal 29.900.000, maka 2 juta tambah 3 juta tambah 29.900.000 adalah 34.900.000. Maka nilai dari pasiva, yaitu yang terdiri dari hutang ditambah dengan modal, itu sama dengan nilai dari aktiva, atau aktiva sama dengan hutang plus modal, yaitu nilainya sebesar 34.900.000 rupiah. Lalu dari laporan keuangan yang telah kita buat ini, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Karena tadi kan yang ditanya di soal yang B itu adalah susunan persamaan dasar akuntansinya. Di mana persamaan dasar akuntansi atau PDA sama dengan aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktivanya berapa? 39.400.000 sama dengan hutang 2 juta tambah 3 juta, yaitu 5 juta, plus modal 29.900.000. Maka 34.900.000 sama dengan 5 juta tambah 29.900 adalah 34.900. Jadi ini adalah persamaan dasar akuntansi. Ya. Lalu yang kolom yang ini adalah laporan keuangannya. Ini adalah laporan keuangan. Dan untuk yang di PDF ini adalah analisa kita terhadap soal Tuan Petrus tadi, terhadap transaksi yang dilakukan oleh Tuan Petrus dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2009. Nah, jadi dari soal Tuan Petrus ini kita telah menjawab ketiga pertanyaannya. Yang pertama kita suruh menganalisa. Analisanya itu adalah yang telah kita lakukan ini analisanya. Lalu kita diminta untuk membuat persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansinya itu adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Lalu yang ketiga adalah susun laporan keuangannya. Laporan keuangannya adalah pada kolom seperti ini. Jadi kita telah menyelesaikan ketiga soal tersebut. Nah, untuk melengkapi pertemuan dan pemahaman adik-adik mahasiswa tentang soal persamaan dasar akuntansi ini, maka ada beberapa tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan, di mana post testnya untuk topik kedua ini adalah kalian bisa lihat pada tabel berikut ini, di mana ini adalah transaksi bengkel Tony selama bulan Februari tahun 2022. Jadi ada transaksi yang dilakukan oleh Tony dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari. Lalu dari transaksi ini kalian diminta untuk menganalisa soal tersebut. Kalian analisa dulu. Kalian bisa tuliskan di sini langsung analisanya. Lalu kalian diminta untuk susun persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga kalian diminta untuk susun laporan keuangan bengkel Tony. Tugas ini, post test ini kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian.
ataupun kalian bisa ketikkan juga di Microsoft Word, tapi nanti kalian harus membuat PDF-nya. Jangan yang dikirim itu kalau kalian ketik adalah PDF-nya, jangan Word-nya, karena biar lebih gampang saya lihatnya supaya dia tidak tulisannya tidak berantakan kalau kalian kirim PDF-nya. Lalu kalau kalian tulis, kalian scan terlebih dahulu tugas kalian tersebut, lalu kalian buat hasil scan itu dalam bentuk PDF, dan PDF itulah yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Nah, untuk men-scan-nya kalian tidak perlu harus pergi ke fotokopi atau ke tukang scan, maka kalian bisa cukup untuk mendownloadnya di Play Store kalian untuk scan, bisa dari cam scanner atau tab scanner. Kalian scan dari handphone saja juga cukup, dan itu juga bisa untuk kalian kirimkan sebagai perlengkap dari post-test topik kedua ini. Jadi demikian paparan saya untuk topik kedua ini. Saya berharap adik-adik mahasiswa mengerti dan memahaminya. Kalau kalian kurang mengerti, coba ulangin kembali video yang telah kakak berikan ini. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak berharap kalian paham, mengerti, dan segera untuk menyelesaikan tugas, karena ketepatan waktu juga menentukan dari penilaian yang akan kakak berikan kepada adik-adik mahasiswa. Dan untuk mengakhirinya, kakak akhiri dengan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya.